Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami ingin mempresentasikan tentang praktikum audit modul 5 tentang siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Anggota kelompok kami, saya sendiri yaitu Laila Nuzilatu Rizky dan teman-teman saya Andini Tri Oktaviani, Arin Mizatul Fitri, Karirotu Nasifah, dan Tiara Puspa. Selamat mendengarkan dan menyaksikan video dari kami. Instruksi modul 5 praktikum audit tentang siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Yang pertama, bacalah instruksi pada buku 1 halaman 135. Yang kedua, cermati data halaman 133 sampai 135. Yang ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Buka buku 2 halaman 100 skedul beban dibayar di muka. Buatlah jurnal koreksi berdasarkan data pada halaman 133 sampai 135 yang berkaitan dengan beban dibayar di muka dan asuransi dibayar di muka pada kertas kosong, dikarenakan kertas skedul catatan pemeriksaan tidak tersedia. Tuliskan pada halaman kertas kosong sebagai berikut. Catatan pemeriksaan. Yang pertama, sewa dibayar di muka. Sewa ruko di Jakarta dengan PT Jakarta Land sebesar Rp periode tidak termasuk PPh 23. B. Sewa ruko di Bandung dengan Bapak Haryo Wijaya sebesar Rp periode tidak termasuk PPh 23. Yang kedua, kami telah melakukan pemeriksaan terhadap perhitungan pembebanan dan sewa dibayar di muka dan asuransi dibayar di muka. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan jurnal koreksi untuk mencatat pembebanan sewa di Jakarta untuk 2 bulan, jurnal koreksi untuk mencatat PPh 4 ayat 2 yang belum dibayar, jurnal koreksi untuk mencatat pembebanan sewa di Bandung untuk 1 bulan, jurnal koreksi untuk pembebanan asuransi bagi aset yang diasuransikan. Yang ketiga, kami telah memeriksa bukti pemotongan dari pihak ketiga SPP dan STM tahun 2018. Jurnal nomor ... lihat skedul F3. Tulis nomor jurnal yang berkaitan dengan PPN di skedul F3 karena PPN merupakan bagian dari pajak dibayar di muka untuk nanti diposting ke skedul halaman 100 akun pajak dibayar di muka. Jurnal ... setup, lengkapi, dibuat, diperiksa, dan tertanggalnya. Selanjutnya, postinglah jurnal koreksi yang telah dibuat yang berkaitan dengan akun beban dibayar di muka ke halaman 100 maupun asuransi dibayar di muka ke halaman 101. Tulislah nomor jurnal sesuai urutan jurnal yang telah dibuat. Nomor jurnal diteruskan dari modul sebelumnya setelah saldo yang diposting. Contoh 20 juta dalam kurung 5 yang dimaksudkan jurnal kelima. Berikan tanda cross voting dan voting seperti pada contoh buku 1 halaman 8. Lengkapi nama pembuat, pemeriksa, beserta tertanggalnya. Selanjutnya, buka halaman 102, schedule PPh 25 dibayar di muka. Berdasarkan pada bukti setor PPh pasal 25 halaman 138 sampai 148, silahkan tuliskan pada schedule PPh 25 dibayar di muka, kolom tanggal diisi tanggal setor atau tanggal bayar. Contoh, untuk masa pajak Januari disetor tanggal 6 bulan 2 2018, kolom rupiah diisi jumlah setoran. Silahkan dijumlahkan dan diberi tanda voting dan cross voting, lengkapi, dibuat, diperiksa, dan tertanggalnya. Catatan pemeriksaan. 1. Sewa dibayar di muka. Sewa ruko di Jakarta dengan PT Betawi Land sebesar 24 juta periode tanggal 1 bulan 11 tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 bulan 10 tahun 2018 dan 30 juta periode 1 bulan 11 tahun 2018 sampai dengan tanggal 31 bulan 10 tahun 2019, tidak termasuk PPh 23. Sewa ruko di Bandung dengan Bapak Haryo Wijaya sebesar 20 juta periode tanggal 1 bulan 12 tahun 2018 sampai dengan tanggal 30 bulan 11 tahun 2019, tidak termasuk PPh 23.
2. Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap perhitungan pembebanan dan sewa dibayar di muka dan asuransi dibayar di muka. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan Jurnal 26, akun beban sewa didebet dan sewa dibayar di muka dikredit sebesar 5 juta. 5 juta diperoleh dari 30 juta dibagi 12 dikali 2 bulan. Jurnal koreksi untuk mencatat pembebanan sewa di Jakarta selama 2 bulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jurnal yang selanjutnya yaitu jurnal koreksi untuk mencatat PPh 4 ayat 2 yang belum dibayar. Untuk jurnalnya yaitu PPN masukan debit sebesar 5 juta dan utang PPh 4 ayat 2 kredit sebesar 5 juta. Nominalnya berasal dari pajak yang belum dibayar untuk sewa ruko di PT Betawiland sebesar 3 juta dan sewa ruko di Mangga 2 sebesar 2 juta. Berikutnya, jurnal koreksi untuk mencatat pembebanan sewa di Mangga 2 untuk 1 bulan. Karena laporan dibuat pada Desember, maka perusahaan baru merasakan manfaatnya selama 1 bulan. Untuk perhitungannya yaitu 20 juta per 12 dikali 1 bulan. Jurnalnya beban sewa debit sebesar Rp1.666.667 dan sewa dibayar di muka kredit sebesar Rp1.666.667. Untuk jurnal yang terakhir yaitu jurnal koreksi untuk pembebanan asuransi bagi aset yang diasuransikan. Jurnalnya beban asuransi bangunan debit sebesar Rp11.250.000, beban asuransi perabot dan peralatan kantor debit Rp900.000, beban asuransi kendaraan bermotor debit sebesar Rp1.750.000, beban asuransi persediaan debit Rp5.400.000, dan asuransi dibayar di muka kredit sebesar Rp19.300.000. Untuk nominal beban asuransi diperoleh dari nilai jumlah asuransi untuk aset 1 tahun per 12 dikali manfaat yang sudah dipergunakan. Contohnya pada beban asuransi bangunan diperoleh nilai sebesar Rp11.250.000 dari jumlah asuransi aset untuk bangunan sebesar 15 juta per 12 dikali 9 bulan, karena mulainya dari bulan April sampai Desember, maka hasilnya Rp11.250.000 dan berlaku untuk perabot dan peralatan kantor, kendaraan bermotor maupun persediaan. Kemudian lengkapi, dibuat, diperiksa, dan tertanggalnya. Untuk dibuat oleh diisi nama kalian sendiri, kemudian diperiksa oleh Dimjati. Untuk tanggal dibuat yaitu 15 Januari 2019 dan tanggal diperiksa pada tanggal 20 Januari 2019. Untuk catatan pemeriksaan yang ketiga, kami telah memeriksa bukti pemotongan dari pihak ketiga SPP dan SPM tahun 2018, yaitu jurnal nomor 10. Lihat pada skedul F3 yang terdapat pada halaman 55. Selanjutnya yaitu memposting jurnal koreksi yang telah dibuat tersebut yang berkaitan dengan akun beban dibayar di muka pada buku 2 halaman 100. Yang pertama, akun sewa dibayar di muka kredit sebesar Rp6.666.667 diperoleh berdasarkan jurnal yang telah dibuat sebelumnya, yaitu jurnal 26 kredit sebesar 5 juta dan jurnal 28 kredit sebesar Rp1.666.667. Yang kedua, asuransi dibayar di muka kredit sebesar Rp900.300.000 berdasarkan pada jurnal 30.
Yang ketiga, pajak dibayar di muka, debit sebesar 5.800.000 berdasarkan jurnal 10 ditambah dengan PPN Masukan Jakarta Bandung pada jurnal 27 sebesar 5 juta. Setelah saldo yang diposting, berikan tanda voting untuk memeriksa kebenaran penjumlahan ke bawah dan cross voting untuk memeriksa kebenaran penjumlahan ke samping, dan isikan serta tertanggalnya dibuat dan diperiksa. Kemudian memposting jurnal koreksi yang berkaitan dengan asuransi dibayar di muka pada buku 2 halaman 101, yaitu berdasarkan jurnal yang telah dibuat sebelumnya pada jurnal 30. Untuk akun bangunan sebesar 11.250.000, perabot dan peralatan kantor sebesar 900.000, kendaraan bermotor sebesar 1.750.000, dan persediaan sebesar 5.400.000. Kemudian setelah saldo diposting, berikan tanda voting untuk memeriksa kebenaran penjumlahan ke bawah dan cross voting untuk memeriksa kebenaran penjumlahan ke samping, dan isikan serta tertanggalnya dibuat dan diperiksa. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan halaman 102 tentang pencatatan pembayaran pajak, yaitu dimulai dari bulan Januari, yaitu pada tanggal untuk masa pajak Januari disetor tanggal 8 bulan Februari 2018 dengan jumlah 54.250.000. Dan untuk ke bulan Februari disetor pada tanggal 8 bulan Maret 2018 dengan jumlah penyetoran 44 juta. Kemudian untuk bulan Maret, untuk masa pajak Maret disetor tanggal 8 bulan April 2018 dengan jumlah 44 juta. Setelah itu bulan April dibayar atau disetor pada bulan Mei, yaitu tanggal 7 bulan Mei 2018 dengan setoran 44 juta. Kemudian untuk pajak, masa pajak bulan Mei disetor tanggal 8 bulan Juni 2018 dengan nominal 44 juta. Selanjutnya di bulan Juni, untuk masa pajak Juni disetor tanggal 8 bulan Juli tahun 2018 dengan nominal 44 juta. Selanjutnya bulan Juli, untuk masa pajak Juli disetor tanggal 6 bulan Agustus tahun 2018 dengan jumlah setor 44 juta. Yang selanjutnya bulan Agustus, untuk masa pajak Agustus disetor tanggal 6 bulan September 2018 dengan nominal setor 44 juta. Yang kemudian ada bulan September, untuk masa pajak September disetor tanggal 8 bulan 10 2018 sejumlah 44 juta. Untuk masa Oktober disetor tanggal 8 bulan 11 2018 dengan nominal 44 juta. Kemudian untuk November, untuk masa pajak November disetor tanggal 8 Desember 2018 sejumlah 44 juta. Jadi totalnya ada 494.250 dan dibuat oleh dan diperiksa oleh Dimjati. Demikian kelompok dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.